البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kami berikan salah satu ucapan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nama beliau Ahmad bin Ali ya. Nama beliau Ahmad bin Ali, yang insyaallah taala sekarang akan barakallahu fikum distarkan, tafadhal. Ayo. Talha. Rahimahullah. Nawa? Nawa? Wajtanaba? Na'am barakallahu fikum. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhkan diri dari perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Tafadhal. Belum. Tafadhal. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah ta'ala. Rahimahullah. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf fajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Na'am, ahsan, barakallahu fikum. Antum sudah bisa? Tafadhal. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Awa. Fasaidu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf. Pelan-pelan santai aja. Awa. Fasaidu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf. Naam. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Awa, ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal antum. Na'am barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Antum mau nyoba? Belum? Ayo, na'am. Antum mau nyoba? Belum juga? Ayo, na'am. Tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fas-Sa'id Rahimahullah. Al-Asqalani rahimahullah. Ayo. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi. Apa? Naam. Wajtanaba Apa? ma ahdathahu salaf. Malah keliru itu. Ma'ahdathahu Ewa, na'am barakallahu fikum. Jangan terbalik-balik ya, karena artinya bagus sekali itu. Mau mencoba antum? Belum? Ewa, fadhal. Ewa. Rahimahullah. Fas-sa'idu
Fasta'idu Apa? man tamassaka bima alaihi salaf Bima kana. alaihi salaf. Fasta'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Na'am barakallahu fikum ahsan. Bismillah. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu apa? Hajar. Jangan dikan ya. La bahasa ya. Ulangi. Qala al-Hafidz Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Asqalani rahimahullah. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala fasaiduni man Fasaiduni. Nanti tawain enggak berketawa Talha. fasaidu man tamassaka Fastaidu. fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wa bitanaba ma ahdatsahu khalaq. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah alaihi as-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wa jitanaba ma ahdatsahu al-khalaq. Ulangi sekali lagi. As-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wa jitanaba ma ahdatsahu al-khalaq. Na'am barakallahu fikum. Artinya Bahagialah siapa saja. orang yang bahagia itu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf Naam. dan meninggalkan perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Naam ahsantum barakallahu fikum. Itu sudah kita sebutkan kemarin. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar. Naam barakallahu fikum. Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Muthalib siapa? Sudah antum ajari belum? Siapa? Ayo na'am ahsan barakallahu fikum. Syaibatul Hamdi. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-275 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Ini adalah detik-detik terakhir daripada surat Al-Baqarah. Dalam artian ini sudah satu lembar lagi. Nah barakallahu fikum, kita selesai surat Al-Baqarah. Selanjutnya memasuki surat Ali. Nah barakallahu fikum Imran. Naam. Sekarang kita akan baca ini ayat yang ke-275 mengenai riba. Mengenai bahayanya riba dan haramnya riba. Karena banyak orang yang terjatuh dan bergelimpangan di dalam riba tersebut. Mereka menganggap riba itu harta yang halal padahal harta yang haram. Kemudian mereka menganggap bahwasanya itu adalah menguntungkan padahal apa? Merugikan. Nah barakallahu fikum. Jadi nanti tragedi kisah yang perlu diperhatikan, orang yang suka dengan riba, yang suka makan harta riba, itu nanti di hari kiamat tidaklah mereka berdiri dari kuburannya, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Paham ya? Jadi berdirinya itu enggak tenang. Nah, Allah musta'an, karena harta yang dia makan ketika di dunia harta riba. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Riba ini perkara yang sangat bahaya sekali, banyak orang yang terjatuh. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu atau terbujuk dengan rayuan-rayuan. Misalkan nanti yang nabung di sini bunganya sekian-sekian persen, jangan tertipu. Nah, walaupun mengatakan tafadhol silakan nabung, bunga 0%, dicek dulu. Paham ya? Dicek dulu. Karena seringnya jarang sekali. Jadi walaupun mereka mengatakan membantu, tapi pada dasarnya prakteknya perhatikan baik-baik, mereka itu tidak membantu tapi justru menipu dan juga merugikan. Contoh yang sangat konkret dan nyata. Nah, Akh Yusuf, contohnya misalkan ada orang pinjam di bank 5 juta. Itu pernah enggak ada tragedi kejadian mengembalikan juga 5 juta? Bisa dikatakan enggak pernah. Jadi mengembalikan mesti lebih dari 5 juta. Itu sudah bisa dikatakan membantu atau mencekik seperti itu? Mencekik, paham ya? Dalam artian tidak membantu. Kalau membantu 5 juta, mengembalikannya 5 juta. Itu pun kalau belum memiliki harta untuk membayarnya, ditunda pun tetap 5 juta. Itu baru membantu. Yang kedua, biasanya yang minjam uang-uang di bank itu yang diperbolehkan orang-orang kaya atau orang miskin? Biasanya orang-orang kaya. Orang miskin enggak dikasih seringnya karena enggak punya jaminan. Paham ya? Allah musta'an, katanya membantu. Sudah. Yang kedua, yang ketiga, barakallahu fikum. Kemudian walaupun misalkan kita menabung di bank, barakallahu fikum, kemudian kita enggak mengambil bunganya,
Itu uang kita kira-kira apakah tetap di bank itu atau digunakan mereka? Digunakan mereka untuk dipinjamkan orang lain lagi. Nah, jadi walaupun kita misalkan nabung di bank tidak ngambil bunganya, tetap kena. Oleh karena itu kami sarankan barakallahu fikum, sebanyak apapun uang yang kita miliki ditabung sendiri. Jangan menabung di bank barakallahu fikum. Kita kan enggak ngambil bunganya Ustaz, walaupun enggak ngambil bunganya, biarkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena uang kita dipakai, disebarkan lagi, dipinjamkan kemana-mana, nah dapat bunga dari situ. Kita walaupun tidak ngambil bunganya, tapi ikut apa? Andil melestarikan bank tersebut. Sudah kita jelaskan kemarin hadisnya ya. Yang kena laknat siapa? Pemakan harta riba. Yang memberi makan dari harta riba. Sekretarisnya pencatat ritual riba itu kena laknat juga. Kemudian yang menyaksikan ritual riba juga kena laknat. Tukang parkirnya bagaimana? Yuhsha, dikhawatirkan kena juga. Paham ya? Tukang parkirnya. Walaupun kelihatannya di luar, tapi kan dia merapikan motor-motor yang di bank, kemudian juga istilahnya membantu, terkadang menunjukkan, dan juga istilahnya memasarkan lah. Terkadang seperti itu keadaan mereka. Allahul musta'an, yang jelas dihindari. Naam, karena sangat mengerikan sekali. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidaklah berdiri nanti di hari kiamat dari kuburan mereka kecuali seperti berdirinya orang yang apa? Orang yang kesurupan setan disebabkan karena gila. Allahul musta'an. Nah, ngeri sekali keadaannya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan uang riba. Dzalika bi annahum qalu, sebabnya apa sih sebabnya? Sebabnya karena mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlu riba. Ini gara-gara sebabnya ini. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba katanya. Padahal sama atau beda? Beda, jual beli lain, riba lain. Nah, mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Sama apa? Sama-sama menumbuhkan uang katanya. Jual beli juga ada untungnya, ada uangnya. Praktek riba ini minjamkan kemudian nanti ada untungnya, ada bunganya katanya. Disamakan seperti itu. Padahal apa? Sama atau beda? Beda, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hati-hati ya. Jual beli itu hukum asalnya adalah halal selama bersih dari dua unsur yang sangat berbahaya. Paham ya? Jual beli hukum asalnya halal selama bersih dari apa? Dua unsur yang sangat berbahaya atau dua perkara yang sangat berbahaya. Pertama riba, kedua penipuan. Paham ya? Jual beli kalau ada penipuan sudah enggak ada barokahnya sudah. Karena para Rasulullah mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Naam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Jika kedua-duanya jujur, kemudian saling menjelaskan terang-terangan, ini loh Pak, ini barangnya ini bekas tapi masih bagus misalkan. Terang-terangan kayak gitu. Bawa baju dari Saudi, bekas semuanya, ngomongnya ini baru semua katanya. Keliru enggak itu? Keliru ngomongnya kan gitu. Ini bekas tapi masih bagus. Caranya gitu. Memang masih bagus-bagus biasanya kan bekas-bekas pakaian-pakaian jubah dari Saudi itu yang dijual bekas itu ya. Jangan ngomong ini semuanya masih baru ini. Paham ya? Ngomong aja bekas tapi masih bagus dan masih layak misalkan. Seperti itu. Jadi kalau jual beli itu jujur dan saling menjelaskan, burikalahuma fi bai'ihima, diberkahi kedua-duanya dalam transaksi jual beli tersebut. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika dua-duanya itu penjual dan pembeli saling bohong, saling nutup-nutupin, nah barakallahu fikum tidak jujur, akan dihapuskan barokahnya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Jadi ingat-ingat ya, jual beli selama tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan atau yang semisal dari kedua perkara tersebut, penipuan, bohong, masuk semua. Paham ya? Maka diperbolehkan hukum asalnya. Baik yang online maupun yang offline. Karena zaman dahulu terus terang kalau jual beli zaman Rasulullah enggak ada online itu. Enggak ada kan? Enggak ada online itu, baru zaman sekarang ini jual beli online karena banyaknya fasilitas yang mendukung. Wa illa dahulu kalau jual beli offline, langsung setelah terima tangan. Nah, barakallahu fikum, atau barter, tukar menukar barang sesuai dengan kadarnya itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Jadi perkara riba ini bukan perkara yang sepele, perkara yang sangat berbahaya. Jadi hukum jual beli hukum asalnya apa? Akhaba Naufal. Hukum jual beli pada asalnya apa? Boleh, kecuali kalau ada dua perkara, yaitu apa dan apa tadi?
Benar itu, tapi kecuali ada apa? Dua perkara, itu riba dan penipuan. Nah, itu dua itu jangan sampai ada ya. Online tafadhol silakan, tapi enggak usah dipoles-poles sana kemari ujung-ujungnya riba, jangan. Terus terang aja. Barangnya bagus. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Seperti ini. Tunjukkan gambarnya misalkan. Seperti itu. Allahul musta'an, kita lihat. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka barang siapa setelah datang penjelasan tentang riba itu, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan, perhatikan ya, sudah dijelaskan ini riba, enggak boleh, haram, langsung dia meninggalkan, maka dia dulu yang telah berlalu yang enggak tahu hukumnya, silahkan, enggak dapat dosa dia. Dulunya ya, dulu yang dia lakukan sebelum dia tahu, enggak dapat dosa. Tapi kalau setelah tahu kok malah melakukan, nah ini yang jadi perkara nanti kita lihat. Falahu ma salaf, maka yang dahulu-dahulu yang telah berlalu sudah. Wa amruhu ilallah, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena kebodohan atau tidak tahu tadi diampuni. Namun yang berikutnya, wa man ada, namun jika dia sudah tahu kok malah ngulangi, enggak ninggalkan tapi malah ngulangi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu penduduk api neraka, wal iyadu billah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya kekal bagaimana? Ini kan pelaku dosa besar. Katanya pelaku dosa besar itu menurut Ahlus Sunnah tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, pelaku dosa besar di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kekal di sini? Kalau dia ngulangi lagi riba tersebut, maka mereka adalah penduduk api neraka, kekal di dalamnya. Disebutkan para ulama al-khulud. Al-khulud, makna al-khulud itu al-maqsu at-tawil. Terkadang maknanya itu tinggal lama di situ walaupun tidak kekal. Apa maksudnya ya? Nah, seperti balasan bagi orang yang membunuh saudaranya yang beriman dengan sengaja itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Padahal pelaku dosa besar kekal enggak di dalamnya? Tidak, tapi maknanya di situ adalah apa? Tinggal lama di dalam neraka tersebut. Itu nam alal qaul, seperti itu. Untuk apa? Untuk menggabungkan, mensinkronkan agar tidak terjadi kontradiksi. Paham ya? Apa kontradiksi itu? Bertanakut mas bahasa Arab. Bertabrakan ya, bertabrakan, berseberangan maknanya. Oleh karena itu kita katakan makna khulud di sini apa? Al-maqsu at-tawil. Tinggal lama di neraka tersebut. Sampai kapan tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, jangan sampai keliru. Jadi pelaku dosa besar di akhirat kekal enggak di neraka? Pelaku dosa besar kekal enggak di neraka? Kekal? Ini jangan, ini bahaya. Pelaku dosa besar kalau di akhir kekal bahaya. Itu pendapat siapa itu? Mu'tazilah dan Khawarij ya. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ahlus Sunnah apa pendapatnya tadi? Ya apa? Naam, maksudnya itu pelaku dosa besar tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala gitu. Jika menghendaki mengadab sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya kemana? Surga. Jika Allah Ta'ala mengampuni langsung masuk surga, bisa. Paham ya? Cuman jangan sampai seperti orang awam itu dinasihati, Pak ini haram Pak, dosa besar Pak. Katanya dosa besar ujung-ujungnya ke surga juga. Ya enggak? Sebagian orang gitu kan dinasihati, ujung-ujungnya ke surga, berarti dia mau nyicipi gitu loh. Paham ya? Ya kalau dia tahu termasuk orang yang diampuni langsung. Kalau tidak, kan merasakan. Jadi jangan seperti itu. Wah, walaupun dosa besar enggak masalah lah, nanti ujung-ujungnya juga ke surga. Berarti kan dia kan menyepelekan seperti itu. Ya kalau dia itu termasuk orang yang langsung diampuni, kalau diadab dulu mau merasakan. Jangan, adab yang paling ringan itu adabnya siapa? Adabnya yang diberikan kepada Abu Thalib pamannya Rasulullah itu. Paling ringan aja ngeri. Apa itu adabnya? Bawahan? Kenapa? Trompet apa? Allah Ustaz. Yang jelas. Apa azabnya yang diberikan kepada Abu Thalib? Yang jelas lagi, tambah bismillah ya Pak. Abdul Fattah. Azab yang paling ringan adalah azab yang diberikan kepada Abu Thalib kan? Apa azabnya? Sendal apa? Nah, dalam riwayat lain berdiri di atas bara api.
Nah, barakallahu fikum, dengan dipakaikan sendal dari neraka kemudian otaknya hingga mendidih. Itu yang paling ringan. Kok mau mencoba? Paham ya? Jangan, barakallahu fikum, kalau dinasihati jangan ujung-ujungnya nanti juga ke surga, jangan. Nah, sebagian orang yang jauh dari ilmu seperti itu ya, naudzubillah ya, jangan. Barakallahu fikum, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara. Beribadah kepada Allah taala karena apa? 3 perkara. Karena cinta kepada Allah taala, karena mengharapkan surganya, dan karena takut terhadap azabnya. Paham itu ya? Nah, kalau orang sufi lain, kami itu beribadah karena cinta kepada Allah taala, bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya. Benar enggak itu? Hah? Benar enggak? Orang sufi mengatakan kami beribadah kepada Allah taala karena cinta kepada Allah taala. Benar enggak itu? Benar. Tapi bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut dengan nerakanya. Keliru enggak itu? Keliru. Yang kedua keliru, yaitu orang sufi seperti itu, hati-hati. Sebagian mereka ya, karena kelompoknya macam-macam ya. Allahul musta'an. Ahlus sunnah harus terpenuhi padanya 3 perkara tadi, karena cinta dan berharap surganya dan takut terhadap nerakanya. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum, dikit lagi. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan barang siapa yang mengulangi lagi setelah dijelaskan kok mengulangi lagi, maka mereka adalah penduduk api neraka, tinggal lama di dalam api neraka tersebut. Bukan kekal ya, karena pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Mafhum? Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah alladzina yata'amaluna birriba. Orang-orang yang mereka bermuamalah dengan riba, wa waziyada 'ala ra'sil mal, yaitu menambahkan, menumbuhkan, membungakan terhadap apa? Harta yang inti. Harta inti maksudnya itu antum menyimpan uang 100.000 dibungakan menjadi 150 misalkan. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Setiap biasanya menjelang Idul Fitri itu banyak orang jual uang di pinggir jalan, dekat-dekat bank itu, dekat mana, jual uang yang masih baru-baru itu. Nah, itu enggak boleh kalau antum beli dengan harga yang lebih tinggi, karena sama-sama masih apa? Sama-sama masih bisa dipakai untuk transaksi jual beli. 100.000, nah, antum belinya 105.000, enggak boleh. Kalau boleh tanya aja, 100.000 boleh enggak, Bu? Tukar 100.000 lagi. Enggak mau dia. Paham ya? Itu udah riba di situ. Kalau 100.000 antum beli 150 misalkan. Karena apa? Karena barakallahu fikum an-nuqud al-maliyah, yaitu harta atau semisal uang. Barakallahu fikum di dalam transaksi ini dikiaskan seperti dinar, paham ya? Dan juga dirham. Nah, dinar itu kan mata uang berarti emas. Paham ya? Enggak boleh antum misalkan 2 dinar dibeli dengan 3 dinar. Paham ya? Rupiah, barakallahu fikum, rupiah kalau uangnya masih bisa dipakai, itu jangan membeli lebih daripada rupiah yang kita beli. Misalkan 100.000 baru keluar di bank, bagus sekali. Paham ya? Antum beli 100.000 lebih 2.000 misalkan, berarti 102.000 ya. Nah, itu enggak boleh sudah. Karena riba. Apa maksudnya ya? Kecuali kalau beda mata uang, dolar dibeli dengan rupiah itu lain lagi. Paham ya? Misalkan antum tukar $100, antum tukar 100 rupiah mau nilainya maksudnya jutaan gitu loh. Paham ya? Karena beda mata uang. Tapi kalau sama-sama mata uang harus sama. Paham ya? Harus sama ya. 100.000 dengan 100.000. 50 dengan 50, walaupun yang satunya sudah khusus, satunya masih baru, tetap harus sama. Kecuali kalau mata uang yang sudah tidak laku, masuk dalam bahan koleksi. Paham belum? Misalkan antum punya 6 uang yang 5 rupiah. Uang ada 5 rupiah. Pernah lihat? Nah, tapi udah enggak laku itu ya. Itu diperjualbelikan enggak masalah, walaupun dibeli dengan 1.000 rupiah enggak masalah, karena uang itu udah enggak laku. Sudah masuk dalam bahan koleksi, barang yang lain gitu istilahnya. Mahfum salah ya. Jadi jangan tertarik ya, mau pulang kampung beli uang banyak di pinggir jalan itu. Belinya dengan cara tadi itu jangan. Kalau misalnya pulang kampung misalkan mau ngasih hadiah kepada saudaranya, pada adiknya, kasih uang yang kusut-kusut enggak masalah. Yang penting kan enggak riba. Paham ya? Daripada nukar uang dengan cara riba tadi, itu perlu diperhatikan. Allahul musta'an. Disebutkan di sini, la yaqumuna fil akhirah min quburihim illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal junun. Orang-orang yang suka makan harta riba, bermuamalah dengan ribawiyah, mereka tidaklah berdiri di akhirat nanti dari kuburan mereka kecuali seperti berdirinya orang-orang yang apa? Yang mereka barakallahu fihim kesurupan setan, disebabkan karena gila. Dzalika li'annahum qalu, sebabnya karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama dengan riba. Padahal sama enggak? Enggak sama. Kita lihat,
fi anna kullan minhuma halal katanya. Masing-masing keduanya itu halal. Riba juga halal, jual beli juga halal katanya. Wa yuaddi ila ziyaratil mal. Sama-sama bisa apa? Sama-sama bisa menumbuhkan harta. Jual beli kalau untung tumbuh enggak hartanya? Tumbuh juga. Riba kalau minjamkan kemudian dinaikkan, kalau minjamkan kemudian mengembalikannya itu lebih juga tumbuh juga. Kata mereka seperti itu. Ini kias yang fasid, kias yang rusak ini ya. Nah, tidak sama, kita lihat sini. Fa akdzabahumullah, akhirnya Allah Taala mendustakan ucapan mereka, wa bayyana, dan Allah Taala menjelaskan annahu ahallal bai'a wa harrama riba, bahwasanya Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lima fil bai' wasyira' min naf'in lil afrad wal jama'at, dikarenakan di dalam jual beli, menjual dan membeli itu ada manfaat bagi per individu manusia dan juga na barakallahu fikum pada segenap manusia. Jual beli. Paham maksudnya ya? Na barakallahu fikum. Walima fir riba min istighlalin wa dhaya'in wa halak. Di dalam riba itu ada istighlal. Istighlal itu menaikkan harga atau menaikkan uang. Nah, atau membuat sesuatu itu mahal. Minjamkan 10 juta kok kembalikan 11 juta. Itu pun kalau masuk masih dalam temponya. Kalau lebih dari temponya dinaikkan lagi. Paham itu ya? Nah, walaupun bank syariah. Percaya enggak kalau bank syariah itu minjamkan 10 kembalikan 10? Percaya enggak antum? Jangan percaya. Karena terbukti ada yang pernah nyoba atau pernah tanya itu enggak bisa itu loh. Lah terus syariatnya bagaimana? Dipoles sana kemari gini, ujung-ujungnya tetap enggak bisa. Kalau benar-benar syariah 10 juta kembalikan 10 juta. Terlambat tetap 10 juta. Kalau diampuni, dimaafkan, ya udah enggak usah bayar, bagus lagi. Karena nanti ada dalilnya. Ada dalilnya ya. Kalau ada orang punya hutang kemudian belum mampu bayar, ditunda sampai waktu yang dimudahkan. Tapi kalau antum ikhlas dan antum mengatakan, ya udah dimaafkan, enggak usah bayar aja. Itu lebih baik lagi gitu loh. Nanti ada dalilnya sini ya, akan kita lewati nanti. Allahul musta'an. Karena di dalam riba itu ada doya'. Doya' itu menyia-nyiakan harta, wa halak, dan juga membuang-buang harta. Faman balaghahu nahyullahi 'an riba fartada'a, maka barang siapa yang sampai kepadanya larangan dari Allah Ta'ala tentang riba, kemudian dia menghardik dan meninggalkan riba, falahu ma madha qabla an yablughahu at-tahrimu la isma 'alaihi, maka dia setelah tahu ini haram dari Allah Subhanahu wa taala tinggalkan gitu, maka dia mendapatkan apa yang dulu dia lakukan sebelum tahu. Dulu sebelum tahu dimaafkan, enggak dapat dosa. Nah, sebelum datang pengharaman tersebut, sebelum tahu pengharaman tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, tapi wa amruhu ilallahi, dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi ma yastaqbilu min zamanih, dari waktu yang akan datang atau waktu yang berikutnya. Fa in istamarra ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muslimin. Kalau dia terus-menerus di atas taubatnya, maka Allah Taala tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Nah, wa man 'ada, namun kalau orang itu mah ngulangi, sudah tahu hukumnya riba kok malah ngulangi, apa akibatnya? Fa fi'luhu ba'da bulughi nahyullahi anhu, maka perbuatannya setelah sampai kepada dia larangan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad istaujabal 'uqubah, wajib orang tersebut berhak mendapatkan apa? Hukuman. Sudah tahu hukumnya kok malah melanggar, itu lebih parah daripada ketika tidak tahu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Wa qamat 'alal hujjah, telah tegak padanya hujjah. Wa lihadza qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah penduduk api neraka, tinggal lama di dalam neraka tersebut. Wa'iyadzubillah. Itu keadaan orang-orang yang suka memakan harta riba. Sudah dinasihati, datang dalil ini haram, dia malah nantang, malah berani dan malah tambah lagi. Paham ya? Minjamnya tambah jutaan, tambah sekian-sekian dan misalnya. Nanti di bawah ini ayat yang di bawahnya lagi nanti tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, perang. Nggak sembarangan perang melawan Allah dan Rasulnya, siapa yang mampu? Takut enggak antum? Takut. Paham ya? Perang melawan Allah dan Rasulnya, bayangkan. Kalau enggak tobat, tapi kalau tobat bagaimana? Ya udah, yang dulu berlalu sudah selesai. Berikutnya kalau enggak malah berani, kok malah enggak tobat, itu tadi tantangannya melawan Allah dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.